Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inka Mulyani dengan NIM E1031211001. Saya membuat video ini sebagai tugas dari mata kuliah Teori dan Analisa Politik Pemerintahan Reg A kelas B. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya mengenai demokrasi yang ada di Indonesia. Sebelumnya, apa sih demokrasi itu? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dimana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Nah, Indonesia adalah salah satu negara dengan sistem demokrasi terbesar dan terpenting di Asia Tenggara. Sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Hal ini menandakan perubahan penting dalam sistem pemerintahan yang menempatkan Indonesia pada jalan yang menuju demokrasi yang lebih kuat. Jadi, Indonesia adalah negara demokrasi yang menganut sistem pemerintahan republik. Berikut beberapa poin analisis saya dalam demokrasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, yaitu pengaruh kepada sistem politik. Indonesia menganut sistem politik, demokrasi parlementer dan presidensial. Negara Indonesia merupakan memiliki konstitusi yang mengatur berbagai kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Terdapat pemilihan umum yang dilakukan secara prodik untuk memilih wakil rakyat, presiden, serta kepala daerah. Yang kedua adalah pemilihan umum, yang dimana nanti akan dilakukan lagi pada tahun 2024, yang dimana pemilihan umum ini dilakukan secara serentak. Nah, pemilihan umum di Indonesia dianggap relatif bebas dan adil karena pemilihan umum ini dilakukan secara langsung, umum, bebas, serta jujur. Warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih wakil rakyat dan pimpinan politik mereka. Namun, masih ada nih tantangan yang terkait kecurangan, uang politik, dan pengaruh kepentingan-kepentingan tertentu pada proses pemilihan. Lanjut, poin ketiga, yaitu adalah kebebasan berpendapat. Indonesia telah membuat kemajuan dalam mengakomodasikan kebebasan berpendapat. Poin ketiga, kebebasan berpendapat. Nah, seperti di awal tadi, Indonesia kan menganut sistem pemerintahan yang demokrasi, jadi warga yang di negaranya dapat melakukan kebebasan berpendapat. Hal ini membuat Indonesia ada kemajuan dalam mengakomodasikan kebebasan berpendapat. Terdapat kebebasan pers yang relatif terjaga dengan banyak media yang beroperasi secara independen. Poin keempat, yaitu adalah keterlibatan masyarakat. Kenapa? Karena demokrasi di Indonesia juga ditandai dengan partisipasi masyarakat, partisipasi politik yang aktif dari masyarakat. Terdapat partai politik yang beragam dan berkompetensi dalam proses demokrasi. Selain itu, masyarakat sipil dan kelompok advokasi memainkan peran penting dalam mempengaruhi kebijakan publik dan mengawasi pemerintah. Lanjut, poin kelima, poin terakhir, yaitu adalah tantangan dan perkembangan. Meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan dalam membangun sistem demokrasi, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Antara lainnya adalah korupsi, ketimpangan sosial dan ekonomi, radikalisme, dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik. Selain itu, juga perlu meningkatkan partisipasi politik perempuan dan mendorong inklusi masyarakat yang lebih luas dalam proses demokrasi. Berikut saya ada ambil 3 demokrasi Indonesia yang dapat dikatakan cukup berhasil dari beberapa poin yang di atas tadi. Di antaranya yaitu adalah kepemiluan yang demokratis. Pemilihan umum yang diadakan secara reguler dan transparan di Indonesia, serta baru-baru ini juga menggunakan teknologi elektronik dalam pemilihan umum yang telah memungkinkan masyarakat untuk memilih pemilih mereka dengan bebas dan adil. Poin kedua yaitu adalah kebebasan pers. Indonesia memiliki kebebasan pers yang sangat relatif tinggi,
dan memungkinkan media untuk melaporkan berita secara independen dan membahas isu-isu kritis. Poin terakhir yang ketiga yaitu adalah keterlibatan sipil. Nah, partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik Indonesia juga semakin meningkat, terutama dalam bentuk kampanye sosial dan gerakan hak asasi manusia. Nah, jadi itulah hasil analisis demokrasi yang ada di Indonesia yang saya cari. Sekian, terima kasih. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.